Tetap olahraga itu hanya untuk mengolah raga kita, belum mengolah jiwa, belum mengolah sukma. Ada yang tidak boleh kita abaikan, bahkan lebih penting dari olahraga, yaitu olah jiwa dan olah rasa sejati. Ya kan, tadi Mas Bo bilang bibirnya ini kan, mulutnya ini ke bawah. Ke bawah iya. Ke bawah ini sangat tendensi ya, atau memperlihatkan perasaan kesedihan yang mendalam. Ya, ini bisa dikatakan ini mulut ke bawah ini bisa menahan kepiluan, menahan tangis, atau kalau orang zaman sekarang istilah prokemnya itu mewek. Oke, malam dulur-dulur, kita mengisi di waktu yang senggang ini untuk membahas sesuatu yang mungkin menarik untuk dibahas. Tapi bagi saya pribadi menarik ini, tapi nggak tahu nanti bagi para pemirsa, mengenai patung singa. Ini saya besarkan ya. Coba kalau dicermati, ini ada satu lagi ya. Ini coba. Ini kita sedang bersama Mas Bowo, Mbak Intan. Kita ajak untuk membahas. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa dikupas bersama ya. Ini kalau menurut Intan piye? Kalau menurut Intan, Romo, itu sebenarnya sih terlihatnya tuh singanya tuh kayak tidur ya, Romo ya. Matanya tuh kayak merem, Romo. Ya. Terus raut mukanya tuh raut yang sedih, Romo. Karena kan sebenarnya tuh harusnya itu kan yang digambarkan itu seperti singa yang semangat untuk apa ya, Romo ya, untuk mengambil suatu kemenangan lah, Romo. Tapi di sini menurut saya kok sebenarnya agak janggal juga dari awal, kok patung yang digambarkan ini bentuknya seperti itu. Nah, apalagi ketika terjadi tragedi di Kanjuruhan kemarin, melihat patungnya tuh auranya seperti berbeda ya, Romo ya. Di sini jelas banget kelihatannya tuh kayak sedih ya, Mas Bu, kalau menurut Intan ya. Matanya tuh seperti apa? Tertutup gitu loh, Mas, kalau menurut aku loh. Mas Bowo. Ya, kalau lihat dari singanya sama pendapat saya seperti pendapatnya Intan ya. Kok kayaknya sedih, merengut, padahal kan singa harusnya sosok raja hutan ya. Dan ini di sini sudah dipakaikan mahkota, tapi kok masih tidak kelihatan auranya, aura semangat, aura perjuangan ataupun aura siap tempur, malah sedih, merengut. Kalau lihat dari bibirnya itu kan seperti merengut. Apakah mengemban tugas yang sangat berat, atau melihat sesuatu kesedihan, atau tapi ya kalau saya lihat auranya sih tidak seperti aura singa pada umumnya harusnya. Dan satu lagi, kenapa hanya kepalanya doang? Itu pertanyaan kan besarnya sih. Utuh satu badan sehingga benar-benar terlihat ya. kegagahan dan keperkasaan sosok singa. Ya, itu Romo. Tapi memang benar ya. Kita bahas satu persatu ya. Dari mata dulu. Ini mata, kalau kita zoom, ini mata kan memang bisa dikatakan kayak tidur. Iya, terlihat seperti tidur atau sayup ya, Romo. Atau menangis. Lebih tepatnya itu kondisi wajahnya singa itu menangis. Karena ini kalau mata ini pejam rapat banget juga enggak. Tetap ada kelihatan biji mata. Terus kalau kita lihat hidungnya itu kan di tengah ini kan kempes. Kalau singa itu kan biasanya agak lurus, tebel ya. Tapi ini di tengah kempes seperti menahan sesuatu atau sifatnya yang sedih atau perih, pilu. Terus kemudian ini jelas hidungnya ini kayak hidung. Ini kalau kita lihat sekilas itu kayak wajah manusia. Iya kan? Benar, Romo, iya. Nah, terus kalau ke bawah lagi, ini
bagian bibir, ya kan? Tadi Mas Bo bilang bibirnya ini kan mulutnya ini ke bawah. Ke bawah iya. Ke bawah ini sangat tendensi ya atau memperlihatkan perasaan kesedihan yang mendalam. Ya, ini bisa dikatakan ini mulut ke bawah ini bisa menahan kepiluan, menahan tangis atau kalau orang zaman sekarang istilah prokemnya itu mewek. Mewek, iya. Nah, ini kan raut wajah singa yang mewek. Iya. Mata agak sayup, terus hampir terpejam. Ini kan seperti orang memang sedang menangis. Iya. Dan ini kalau kita makin kita zoom dari posisi ini, dari posisi seperti ini seolah-olah wajah manusia. Wajah manusia. Benar. Nah, terus juga tadi ya Mas Bowo bilang kok memang hanya kepala gitu ya. Saya juga nggak habis pikir ini kenapa membuat patung singa itu hanya kepala. Apa sih membuat badan singa ini? Jadi kalau kita pikir ini, saya nggak mau menyalahkan arsitek ya. Karena seorang arsitektur itu bisa membuat seperti ini ya sebenarnya banyak ya yang bisa sampai mirip singa betulan. Banyak yang. Cuman entah kenapa kok bisa seperti ini. Ini kan kayak apa ya? Kayak berlipat, kayak hanya lipatan-lipatan kertas kan kayak banyak. factory jatuhnya. Kayak factory, kayak robot. Kayak robot. Kayak mainan plastik. Iya. Ini kan dari sisi kewibawaan juga udah nggak ada. Iya, bener. Apalagi sisi kesakralan. Jadi kita ngomong ini wibawa nggak ada, sakralnya apalagi nggak dapet. Ini jadi feels-nya singa sendiri nggak kita dapatkan di sini. Nah, ini kalau kita ngamati dari posisi seperti ini, apakah ini apa ya kekurangan dari arsitekturnya sendiri? Kita tidak bisa menyimpulkan mengatakan seperti itu. Tuh suara singa beneran. Suara singa beneran. Singanya jelas tidak merepresentasikan sosok singa. Ya kalau ya itu sih Romo paling kalau secara orang awam melihatnya sendiri sih kalau menurut aku ya gambarannya itu ya bukan singa sosok apa ya yang berwibawa yang kuat gitu, tapi lebih kayak kenapa singanya itu digambarkannya itu seperti sedih ya. Sedih suram banget gitu. Kayak sedih banget sih. Terus hanya kepala. Nah itu pertanyaannya kenapa hanya kepala gitu, karena kan dari Intan juga sempat baca komen-komen yang Romo, itu juga jadi salah satu pertanyaan banyak masyarakat Malang, Romo. Kenapa icon yang digunakan itu hanya kepala singa saja, sedangkan orang Malang sendiri mereka ketahui itu bahwa icon dari wilayahnya mereka itu memang singa seutuhnya gitu, Romo. Singa seutuhnya ya, bukan kepala aja. Yang disayangkan orang-orang Malang gitu sih, Romo. Dan ini kita juga nggak bisa terus kemudian menyalahkan arsitekturnya, karena kalau kita melihat dari sisi spiritual, mungkin bisa jadi arsitektur itu sudah disetir oleh kekuatan gaib yang merupakan ya mungkin danyange sana atau apa yang itu menyiratkan suatu pertanda. Atau bisa dikatakan menjadi perlambang. Terus kalau kita lihat lagi, coba ya nanti supaya kita mengupasnya lebih dalam lagi. Ini kan ada mahkota ini tanduk-tanduknya itu ya seperti jeruji pagar ya. Ini kan seperti jeruji pagar atau seperti ini ya. Kalau kita ngeliat itu kok kayak rada serem ya, karena kayak makam atau kuburan lah. Iya. Ini maaf ya, kita dengan para pemirsa ini bukan bermaksud apa, cuman ini kan yang kesan yang muncul dalam pribadi kita masing-masing kan. Iya. Kita nggak bisa mengontrol karena kesan itu ya otomatis yang muncul yang ada dalam pikiran, dalam imajinasi kita itu yang muncul seperti itu. Cuman ada yang lebih serem lagi sebenarnya. Apa itu? Sekarang coba bayangin bentuknya pocongan kayak apa? Kepala. Oh, betul Romo, betul. Iya. Mayat yang udah dikafani itu loh.
itu wajah itu kan di Bulat. Terus leher ini ada diikat. Ada ikatnya, bener Romo. Terus ada kuncirnya. Kuncirnya benar. Ini kalau kita ngelihat sekilas itu kayak wajah pocongan yang ada kuncirnya, terus bagian leher diikat, terus kain kafannya itu kan ngelipat-ngelipat. Iya, ngelipat-ngelipat. Ini kok kayak persis, mana ada bulu singa yang ngelipat-ngelipat kayak gini. Iya, bener Romo. Dan mukanya ini juga lebih kayak muka manusia. Orang mati juga bisa. Orang mati kesakitan. Iya, gitu. Orang mati kesakitan. Ya kita nggak terlalu berlebihan lah kalau mengatakan kayak gitu. Ini kan kayak orang mati kesakitan. Jadi kayak menahan tangis. Dan ini bulu singa itu digambarkan lipat-lipat kayak gini. Nggak tahu ini kok bisa kayak gini. Terus kita lihat dari samping. Ini kan juga aneh ya. Singa tapi kayak kepala manusia. Iya, bulat gitu ya Robo ya. Rambutnya itu. Dan ini dari samping pun belum menunjukkan konfigurasi kepala singa. Iya. Masih kayak lipatan-lipatan, ada apa ini ya? Jadi ini kayak lipatan kain kafan kalau kita lihat. Ini kan bibirnya juga ke bawah menandakan sakit, tapi kalau dari samping ini lebih mata itu lebih terkesan pejam. Iya, terpejam. Nah, idealnya kalau kita mau pakai lambang singa itu kan walaupun posisi diam, tetapi kan kita jarang sekali melihat ada foto-foto singa itu pada posisi berdiri ya. Iya. Mata pejam, itu tidak ada. Tidak ada, benar. Singa itu terpejam itu ketika rebah, tidur, membaringkan badannya baru pejam. Tapi ketika singa itu posisi berdiri atau dekem ya, istilahnya itu telungkup, tapi posisinya nggak tidur, itu mata tetap membuka, mengawasi mangsa atau apa, itu nggak ada. Tapi kalau seperti ini ya bisa dikatakan singa tidur atau singa kesakitan, singa yang berduka, singa yang sedang menderita, dan posisinya juga, kepalanya juga itu semuanya lebih dominan menampakkan kepiluan. Ya mungkin kita baru bisa mengamati ini setelah ada kejadian. Orang baru baru fokus ke kepala, karena kan kadang penasaran seperti apa sih lambang singonya di sana itu. Kan ada singo edan, singo sari, terus kemudian ya terkenal oleh ini ya lambang-lambang singa. Nah, ini seperti ini. Ini nggak tahu permanen atau enggak. Tapi kalau melihat bahannya ini permanen, dan mungkin bisa jadi ini bahannya juga dari metal atau dari logam. Ya mudah-mudahan nanti diganti dengan singa yang utuh dan memang betul-betul gagah ya. Iya. Singa yang betul-betul perkasa dan mencerminkan konfigurasi singa yang penuh semangat. Tapi juga ada wajah teduh. Karena singa itu walaupun binatang buas, tapi punya aura kewibawaan. Tidak terlalu buas banget. Jadi kalau kita melihat puma, kemudian macan tutul itu kan wajahnya itu beringas itu, ganas dan buas. Tapi kalau singa itu kan beda. Singa itu buasnya itu nggak begitu tampak, tapi lebih kelihatan ada wibawanya, anggunnya. Nah, ini ya, kita kadang itu dihadapkan pada adanya lambang-lambang yang bisa menjadi pertanda, tapi itu hanya disadari ketika sesuatu sudah terjadi. Tapi seandainya banyak orang yang mengimplementasikan ilmu titen, ya mungkin bisa jadi akan teramati oleh orang-orang yang terbiasa melihat ilmu titen atau mengaplikasikan ilmu titen. Ini kebetulan kita sendiri juga baru lihat seperti apa patung singa itu setelah kita di Kanjuruhan. Ternyata kok luar biasa ya ini. Artinya tidak biasa seperti singa pada umumnya. Makanya kita sempatkan memotret dari dua sisi, dari arah depan dan dari arah samping. Udah ini sudah merepresentasikan sesuatu. Maka ini sangat mengusik pikiran juga.
Kalau nggak kita bahas, nggak kita sampaikan itu nanti ya rasanya itu kok belum plong. Jadi ini kita bahas seperti ini, kita amati memang ya seperti itulah. Seperti yang dilihat oleh para pemirsa saat ini kan juga banyak melihat kejanggalan ini. Ya. Artinya tidak hanya kita saja. Tapi memang dari awal ini memang kita foto khusus kepala dan dari jarak yang cukup dekat supaya kalau nanti sewaktu-waktu akan kita bahas itu kita punya bahannya. Ternyata banyak netizen yang memang sudah lihat. Sini saya. Sini. Bakpaunya juga ke dalam. Itu diambil tuh. Itu dibuka bakpaunya itu. Dus Dua-duanya. Benar. Sana buat ini loh. Buat Yanti. Kalau pakai ilmu cocok-cocokan itu loh. Apa itu yang dianggap jadi nyanyian Singoedan itu karena simbol ini ya Romo, kan nggak ada singa yang seperti ini seharusnya. Jadi bilang wah ini singonya Singoedan ya begitu. Ya kalau Singoedan itu harusnya malah garang. Malah garang ya Romo ya harusnya ya nggak. Kalau ini kan sedih banget ini. Kepiluan gitu. Kita yang melihat itu dalam kepiluan. Ini kalau dari samping ini benar-benar kayak ya benar-benar singa yang wafat. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ada koreksi lah, ini bisa diganti dengan patung singa yang memang benar-benar utuh dan menampakkan wajah yang teduh berwibawa. Ingat ini yang harus digarisbawahi, singa itu bukan binatang yang menampakkan wajah yang buas atau garang, tetapi berwibawa, energi auranya kuat, ya kan? Tidak, singa itu kan jarang menyeringai menampakkan taringnya karena dengan bentuknya aja sudah lawan atau mangsa itu sudah bergidik lah. Terus Romo, kan biasanya Romo ya, biasanya logo itu atau icon itu menggambarkan suatu harapan dan cita-cita dari orang yang membuatnya lah Romo, atau apa lingkungannya lah Romo. Nah, apakah Romo logo ini jadi gimana ya Mas Tinton tuh karena bentuknya seperti ini nih Romo. Jadi apakah ini bisa menjadi suatu petanda gitu Romo, atau malah menjadi karena ya melihat dari ikonnya ini akhirnya terjadilah kejadian seperti itu gitu Romo. Apakah sudah ada gambaran bahwa kedepannya akan seperti ini gitu? Ya, kalau kita mau ngambil analisa ya kedua-duanya mungkin ini merepresentasikan suatu itu peristiwa yang akan terjadi, atau adanya ini dianggap kesalahan membuat simbol, akhirnya menjadi doa yang itu salah. Itu juga bisa karena begini ya, kalau di dalam adat atau tradisi Jawa, orang Jawa itu kan berdoa tidak hanya dengan mulut, tapi juga melalui simbol. Misalnya dengan membuat bancaan weton itu ada tumpeng. Tumpeng itu kan simbol doa. Benar. Kemudian kita membuat berbagai macam sesaji, ubo rampe, itu juga semuanya merupakan doa yang diringkes, yang dikemas dalam bentuk simbol-simbol sesaji atau ubo rampe. Dulu sebelum era sekarang, beberapa abad yang lalu, banyak juga ada semacam arca, kemudian candi, terus situs-situs sejarah. Itu juga banyak yang di situ sebagai tempat persembahyangan, dan bangunannya itu sudah menunjukkan simbol-simbol spiritual ya, simbol-simbol doa dan harapan yang terbaik. Maka ketika manusia itu mengapresiasikan apa yang menjadi rasa, apa yang menjadi harapan ke dalam simbol-simbol material, mematerialisasi apa yang menjadi simbol dan harapan, itu kan sama saja orang itu melakukan doa setiap detik. Doa setiap detik. Tapi juga bisa sebaliknya. Ketika orang menorehkan sesuatu, terus kemudian secara tidak sengaja sesuatu itu merepresentasikan suatu bentuk atau suatu peristiwa yang merupakan peringatan akan sesuatu yang akan terjadi. Misalnya
Itu juga bisa. Bisa juga ya Romo ya. Misalnya saat kita membuat tumpeng untuk bancaan misalnya. Kita mencetak tumpeng itu kan tentu dengan standar, dengan cara pengetahuan juga yang sudah yang terbaik. Tapi kadangkala tumpeng itu kan jadinya tidak seperti yang kita harapkan. Bisa miring, bisa ambrol ujungnya, bisa nggak runcing ya kan, atau kadang tahu-tahu retak atau tengahnya rongga. Kalau seperti itu dibaca bahwa ini merupakan suatu gambaran saat ini yang terjadi dan juga merupakan perlambang apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, saat kita sadari ada yang kurang, ada yang tidak sesuai yang kita harapkan, kita ulangi lagi. Diperbaiki ya Romo ya. Dengan doa dan japa mantra dibentuk lagi sehingga benar-benar menjadi bentuk yang paling maksimal. Biasanya kita mengulangi sampai 3 kali. Kalau 3 kali sudah itu hasilnya yang terbaik ya sudah, walaupun agak miring ya memang hasil yang terbaiknya. Koreksi yang bisa kita lakukan saat ini maksimal seperti itu. Nah, itu ya kalau kita contohkan, analogikan orang yang membuat patung dengan tradisi Jawa membuat tumpeng. Ada kejadian-kejadian yang merupakan gambaran saat ini yang terjadi, ada juga itu menjadi perlambang dan peringatan apa yang akan terjadi. Dan ini kan hubungannya, membuat patung singa ini kan juga ada hubungan spiritual. Bisa itu spirit olahraga, semangat, terus kemudian tradisi dan budaya leluhur dulunya, itu kan merepresentasikan ke arah sana atau melambangkan harapan. Ini kan membuat patung itu ya sesuai dengan harapan dan cita-cita yang idealnya seperti ini loh. Misalnya singo yang perkasa, singo edan, nah, itu gambarannya itu yang gagah tapi tidak garang, tidak ganas, buas, itu enggak, tapi penuh dengan energi kewibawaan. Itu digambarkan dalam bentuk patung, itu menjadi doa yang tersurat, ya, doa yang tertulis dalam bentuk benda. Kan doa itu ada yang ditulis pakai huruf, ada yang ditulis dengan benda seperti ini menjadi patung dan lain-lain. Tapi intinya semua itu adalah cara manusia mengartikulasikan, mengekspresikan sebuah doa dan harapan. Sehingga ketika sehari-hari kita lihat, kita pandangi, itu akan terpaku, merasuk dan meresap ke dalam jiwa raga. Manjing ajur-ajur menjadi sebuah kekuatan dalam diri. Nah, kalau yang terjadi itu patungnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan dan diinginkan, itu bisa seperti
menginspirasi sesuatu yang kurang baik, atau bisa disepadankan dengan orang terhipnotis kesadarannya oleh benda-benda yang merupakan doa, merupakan gambaran, artikulasi tentang harapan. Jadi memang kedua-duanya mungkin. Bisa patung ini menginspirasi dan menghipnotis orang, atau bisa menjadi peringatan juga. Ya. Betul. Kalau dihubungkan dengan katakanlah ilmu Titen Jawa ya Romo, dan dengan leluhur-leluhur. Ini kalau di area Malang itu kan masih wilayahnya Kerajaan Singosari ya Romo. Artinya kan seperti katakanlah kita kalau ke Parangkusumo, di sana kan ada satu pakem yang kita tidak boleh pakai warna-warna hijau seperti itu ya Romo ya. Nah, apakah ini juga bisa diibaratkan seperti wilayahnya Singosari itu, patung singa ini leluhur nggak kerso gitu Romo. Lalu mungkinkah terjadi kejadian seperti yang sebenarnya sama-sama tidak kita harapkan? Apakah bisa seperti itu Romo kira-kira? Tidak menutup kemungkinan, karena kan leluhur itu sebenarnya kan juga tidak berharap generasi penerus itu melakukan desakralisasi, dekultusisasi, betul, atau sekulerisasi gitu kan. Artinya menghilangkan kesakralan, kewingitan, atau daya spiritual yang sudah dibangun oleh para leluhur, kemudian oleh generasi sekarang dimentahkan. Itu juga leluhur tentu saja nggak suka, nggak berharap seperti itu. Kalau bisa ya melestarikan. Betul. Nah, tapi dalam penggambaran generasi sekarang itu nggak tahu itu gimana bisa melahirkan patung seperti ini. Jadi alangkah baiknya kalau patung itu dibuat oleh seorang yang memang punya laku spiritual, gitu loh. Jangan asal orang yang bisa bikin atau asal seniman yang, ya itu sama saja pekerja seni, bukan seorang spiritual. Sekarang kalau di Bali itu ada para pemahat patung itu kan semua dengan laku spiritual. Iya, betul. Kalau di Jawa itu sama aja empu. Kita sepadankan orang-orang yang membuat patung yang sakral itu sepadan dengan seorang empu. Empu itu mau bikin keris kan harus dengan ritual, dengan tirakat, pokoknya dengan cara-cara yang harus topo broto, tarak broto selama membuat. Harus ada sesaji ini untuk memohon izin ke entitas luhur, ke supernatural power, kemudian meminta doa restu ke spiritual power, ke natural being. Itu kan ada. Jadi kalau kita sepadankan para arsitektur, para pematung, tapi khususnya untuk patung-patung yang sakral, itu hendaknya ya harus memilih pematung yang laku spiritual itu benar dan pas gitu. Sekarang kita ambil contoh dulu. Ini ya. Ini ada patung. Ini patung, anggap saja ini patung, boleh disentuh. Ini patung, ini kayu cendana Jawa. Ini ular kan Mas? Iya, ular. Ini kayu cendana Jawa yang dulu jatuh. Ada pohon yang tiba-tiba patah, ada angin sedikit terus patah di Astana Girilayu. Di makamnya Pasarian yang Gusti Mangkunegoro IV. Terus ini sama abdi dalem diserahkan kemari, kemudian kita buat patung. Dan ternyata kita kan lihat kok ini kok kayu kok unik, kok seperti ular. Seperti ular. Terus kemudian Romo nyari ahli ini pemahat, ahli ukir di Jogja untuk bisa enggak ini untuk membuat ukiran bentuknya ular. Oh bisa. Terus kira-kira jadi berapa lama ya? Ya kira-kira 2 minggu. Nah waktu itu 2 minggu dikerjakan, ternyata nggak selesai. Akhirnya selesai baru 3 bulan kemudian. Dan di situ ada cerita. Jadi yang mahat ini tongkat ular lah, kalau kita katakan tongkat aja. Yang mahat tongkat ular ini setiap kali memproses pemahatan itu badan ini kayak loyo, sakit, otot-otot tuh sakit semua, tulang ngilu, terus akhirnya baru sebentar berhenti, terus besok mulai lagi. Itu berulang kali seperti itu, akhirnya berhenti agak lama. Terus kita tanya ke
sana kok lama belum jadi, kenapa ada kesulitan apa gitu kan. Itu cerita. Akhirnya kita buat prosesi untuk seperti apa, membuat ubo rampe. Ya termasuk untuk Pisungsung, untuk yang Gusti Mangkunegara IV, terus kemudian ubo rampe yang lain kita bikin. Terus orangnya itu mulai melaksanakan untuk finishing. Akhirnya dia kerjakan, itu kuat 3 hari untuk finishing ini. Tapi setelah 3 hari dia terus ambruk, jatuh sakit, sampai demam panas itu seminggu. Ya kita rawat, karena kan kasihan ya kita yang ini. Tapi akhirnya jadi. Ini kita sepadankan orang-orang yang membuat patung, membuat simbol-simbol tertentu, dan itu ada hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya sakral. Itu tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi hendaknya ada semacam ritual khusus ya. Terus minta izin, karena kan pemakaian patung ini kan juga menyangkut leluhur ya, leluhur besar di Kanjuruan ya. Bahkan sesepuh atau leluhurnya kerajaan Kanjuruan yang bernama Dewa Singa yang menurunkan Raja Gajayana itu kan namanya kan Singa juga. Dan kemudian dilanjutkan ada kerajaan Singosari. Jadi erat dan identik dengan nama-nama singa, dan ini adalah leluhur bukan binatang. Kemudian ketika dibuat patung, ya memang patung kemudian menginspirasi ini singa, bentuk binatang, entah itu dipahami sebagai manusia atau leluhur atau sebagai binatang, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau seandainya ada proses membuat patung Dewa Singa, tapi bentuknya ya manusia, itu tentu akan beda. Jadi oh iya ya, singa itu berarti leluhur besar di Kanjuruan, sebelum Kanjuruan, bahkan Kanjuruan awal. Nah ini kemudian menjadi seperti ini juga kan. Ini kasusnya juga sama dengan lukisan-lukisan yang diklaim sebagai gambaran Kanjeng Ratu Kidul. Secantik apapun lukisan yang ada tentang lukisan Kanjeng Ratu Kidul, itu tidak bisa merepresentasikan kecantikan dan aura dari Kanjeng Ratu Kidul. Jadi kalaupun ada lukisan itu sama aja itu menurunkan nilai dan kualitas, menurunkan kesakralan. Makanya kalau anak-anak saya itu, saya sering untuk nggak usah tertarik untuk mengoleksi atau untuk memiliki, apalagi melukis tentang sosok Kanjeng Ratu Kidul. Karena itu nanti hasilnya hanya membuat jelek, hanya menurunkan kualitas. Itu ya. Jadi apalagi itu entitas yang sangat sakral. Nah, makanya kalau orang zaman dulu membuat patung dewa, membuat patung raja, itu dibuat dengan cara surrealis. Surrealis itu kayak setengah abstrak. Makanya kan bentuknya itu bukan manusia banget, jadi badannya kayak nggak proporsional, tapi memang itu kayak untuk menyamarkan. Tapi kan tetap wajahnya bagus. Iya benar. Wajahnya bagus, dan itu bentuknya kan patung. Dan itu mungkin digambarkan wajah itu lebih bagus gitu kan. Tapi untuk yang lain kan dibuat surrealis. Nah, surrealis itu untuk menggambarkan semacam untuk menyamarkan. Nah sekarang kalau yang ini misalnya ini dianggap surrealis juga, aliran surrealis kan. Kalau di lukisan pelukis-pelukis itu ada yang aliran naturalis, ada yang surrealis. Kalau ini dibilang ini patung yang naturalis, jelas tidak sama sekali tidak natural, tidak natural. Terus kalau dikatakan surrealis, ini juga enggak. Ini karena nyata. Artinya surrealis itu kan agak semi abstrak gitu loh, agak dibikin beda dengan bentuk aslinya, tapi memang disengaja untuk menyembunyikan, untuk menyamarkan. Tapi kalau ini juga surrealis bukan, naturalis juga bukan. Nah ini mudah-mudahan ya jadi bahan lah. Apakah bisa kita maknai Romo sebagai generasi-generasi yang sekarang nih? Kan generasi sekarang itu bisa dibilang generasi satu yang mungkin ada sebagian yang masa bodoh, generasi yang mungkin semaunya sendiri. Artinya semaunya sendiri itu artinya katakanlah kita tidak lagi menguri-nguri leluhur, tidak lagi menghormati tempat-tempat yang kadang untuk sebagian orang dibingitkan,
tidak lagi mau mendengar cerita sejarah bahwa di situ seperti ini pakem-pakemnya. Apakah ini bisa kita maknai sebagai harus berhati-hati, gambaran lah untuk melakukan sesuatu, katakanlah di tempat wingit, di tempat-tempat yang harus kita hormati, ya harus kita mengerti tentang pakem-pakemnya, harus mengerti tentang adab yang pertama, kan seperti itu ya Romo ya. Kadang kan di generasi sekarang mungkin ke tempat makam-makam yang leluhur yang besar, kita masih pakai sepatu, pakai sendal, kita nggak lepas, lalu kadang ketawa cekakak-cekiki karena terkadang memang kita juga tidak menyadari bahwa ada pakem-pakem khusus Jawa yang harus kita lakukan. Nah, ini apakah bisa kita maknai seperti itu? Kalau sembrono ya akan bisa terjadi seperti ini. Dan itu kan kita bisa secara garis besarnya itu kan bisa ke arah kehidupan gitu Romo. Kalau kamu hidupnya sembrono ya kamu akan kecemplung, bukan seperti itulah Romo. Untuk generasi-generasi yang sekarang, karena kalau mungkin generasi-generasi yang terdahulu dari kita kan sangat-sangat menghormati apapun itu. Bahkan mungkin mereka dulu di perempatan jalan, di situ sudah ada seperti pisungsung atau persembahan di waktu-waktu khusus bahwa untuk keselamatan dan sebagainya. Kalau kita kan sekarang sudah lebih banyak meninggalkan hal-hal itu ya. Ya, memang kalau mau bagus sebenarnya, kalau mau ideal itu ya semua kejadian yang tidak mengenakan itu dianggap saja sebagai teguran, pengingat, itu akan lebih baik. Karena apa? Ya pasti kita kemudian akan melakukan koreksi yang lebih baik kan, daripada wah ini sudah merupakan takdir. Ini memang sudah garisnya seperti ini, wah kalau kayak gitu tidak ada koreksi dong. Ya kalau kita mau menjadi baik, lebih baik dari hari ini, ya harusnya semua kejadian yang nggak enak ini dianggap saja ini sebagai teguran. Itu sama aja prinsipnya kalau kita itu sedang ngelakoni situasi yang berat atau ketulo-tulo, sengsara, anggap saja kita sedang dihukum. Maka kalau kita menyadari sedang dihukum, itu akan menjadi cepat usai. Karena ibaratnya narapidana tapi menyadari kesalahannya dan berkelakuan baik selama di penjara. Berarti kan ada kemungkinan dapat remisi. Ya lebih baik itu daripada besar kepala, tinggi hati. Oh ini bukan kesalahan, ini kita nggak salah, ini yang salah ini nggak ada gitu. Ini memang udah takdir Tuhan, memang garisnya. Ya itu selamanya orang akan bodoh, nggak akan bisa koreksi diri, nggak mau kontemplasi. Gimana kita mau melihat kesalahan sendiri kalau nggak mau seperti itu ya? Kalau kita terbiasa seperti itu, kita akan menjadi generasi yang lebih andap asor gitu. Tidak sombong, lebih santun, dan punya kepekaan yang lebih bagus. Bahkan ketika melihat sesuatu atau lingkungan alam ada sesuatu yang ganjil, yang timpang, akan cepat kebaca. Loh, ini ada kayak gini. Jangan-jangan ini merupakan peringatan. Nah, dengan adanya kesadaran seperti itu, pasti membuat kita menjadi eling lanasodo. Cuman sayangnya orang sekarang itu kadang dikit-dikit nyinyir. Wah ini dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan, gitu kan. Orang yang suka komentar jelek seperti itu biasanya bebal, nggak cerdas, nggak cermat. Itu jadi udah tercermin. Kalau kita mau lihat kecerdasan orang, lihat di komen. Orang-orang yang cerdas akan kelihatan sekali, orang-orang yang goblok dan tolol juga akan menunjukkan diri sendiri. Tapi itu ya nggak apa-apa buat hiburan, karena kalau semuanya baik itu juga ada nggak seru. Kalau ada yang konyol, yang tolol itu, nah ini contoh gitu kan. Ini contoh seperti ini. Ya, kita harus jadi orang jangan anti kritik. Jangan seperti sebagian generasi sekarang yang anti kritik. Ya kan? Tapi suka banget ngeritik orang. Tapi kalau dikritik dikit keluar taringnya, keluar tanduknya itu. Jadi terus nyolot itu makanya gitu. Sukanya nyolotin orang, begitu kesenggol dikit nyolotnya tinggi banget. Itu juga generasi yang sangat bodoh dan biasanya jauh dari kesuksesan hidup orang seperti itu. Ya ini untuk kritik aja ya, dan ini cukup asik untuk dibahas ini tadi karena ada sesuatu yang janggal juga, yang melihat kejanggalan ini
banyak pemirsa yang melihat kejanggalan, ini kok cuman kepala doang gitu. Cuman kalau kita melihat lebih dalam lagi, ternyata ya seperti yang kita lihat ini tadi. Mosok singone kok mewek, nangis, meripat kok agak pejam, hampir tidur, mana ada itu kan. Terus kalau dari depan gini, ini kan persis kepala pocongan. Ini lehernya ada talinya. Terus ini ada kuncirnya, ini juga diikat. Coba kayak gitu lenggawe piye itu. Kok iso? Ini masih mending setelah kejadian baru disadari. Tapi ya inilah, ya wis ini muga-muga semua ini menjadi bahan kontemplasi, terutama untuk semua orang yang punya otoritas, punya kewenangan, jabat daerah, pemuka-pemuka adat, tokoh dan sebagainya bisa berembuk bareng untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik ke depan. Ya khususnya di Kota Malang dan juga di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jangan menunggu kejadian. Cukup yang terjadi di Kanjuruhan ini kemudian kita ambil pelajaran untuk mengoreksi masing-masing daerah. Untuk mengoreksi grup-grup atau asosiasi atau organisasi supporter. Kan di Indonesia itu kan ada banyak banget kan supporter tiap daerah. Di Jogja aja ada 4, ada Slemania, ada Braja Musti, terus kemudian ada di Bantul itu apa namanya, ada banyak. Jadi kayak gitu kita bisa melihat ya, kalau antar supporter itu cukup pola pikirnya, prinsipnya dibuat pudar, jangan harga mati gitu loh. Jangan membawa nyawa, karena tidak ada olahraga sehebat apapun, olahraga sepenting apapun yang harganya melebihi nyawa, itu tidak ada. Tetap olahraga itu hanya untuk mengolah raga kita, belum mengolah jiwa, belum mengolah sukma. Ada yang tidak boleh kita abaikan, bahkan lebih penting dari olahraga, yaitu olah jiwa dan olah rasa sejati. Ini kebanyakan generasi yang gemar olahraga, tetapi kadang abai, kadang lalai bahwa masih ada tugas yang namanya mengolah rasa. Yang paling susah ya, Rom. Iya, karena dan juga nggak bisa ditonton. Yuk nonton olahraga, pena. Tapi kalau nonton olah rasa nggak bisa ditonton, nggak bisa dinikmati. Dipasang iklan juga nggak ada ya kan. Tapi justru itu yang penting, yang tersembunyi itu. Maka mari kita bangkit untuk semangat lebih bagus lagi, lebih kuat. Semangat olahraga juga semangat olah jiwa, olah sukma atau olah rasa. Salam olahraga, salam olah jiwa. Tos. Gitu.